Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu ya adik-adik ya, dimanapun adik-adik berada. Nah, hari ini ketemu sama Koko lagi di kebaktian sekolah minggu online. Ya, Koko hari ini akan melayani adik-adik ya. Nah, tapi sebelumnya kita masuk dalam kebaktian sekolah minggu kita, Koko mengajak adik-adik untuk berdoa dulu pada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyertai kebaktian sekolah minggu kita ini agar semuanya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oke, Koko mau ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, Koko berdoa buat adik-adik ya, adik-adik ya. Adik-adik cukup berdoa dalam hati aja. Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan ya Bapa untuk bisa bangun dalam keadaan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu online kami. Engkau berkati ya Bapak, untuk adik-adik kami ada di rumah masing-masing mereka bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk hamba-Mu, untuk guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan di dalam penyampaian firman-Mu agar semuanya bisa dimengerti oleh adik-adik kami dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Koko mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan beberapa lagu ya adik-adik ya. Koko akan memutarkan beberapa lagu, nanti adik-adik bisa memuji Tuhan di rumah masing-masing. Nah, kita jangan kendor ya adik-adik ya. Kita tetap semangat memuji Tuhan walaupun hanya di online adik-adik ya. Nah, Koko akan putarin ya lagu-lagunya, adik-adik stay tune aja. Oke, dadah. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.
Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik, bagaimana? Memuji Tuhannya, adik-adik senang? Kalau nanti mau memuji Tuhan lagi, silakan ya adik-adik ya, di rumah masing-masing lanjutkan lagi memuji Tuhannya ya adik-adik ya, tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini Koko akan membawakan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita masuk dalam firman Tuhan saat ini. Koko akan membawakan firman Tuhan tentang perkawinan di Kana adik-adik ya, yang ada di Alkitab di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 adik-adik. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung adik-adik ya ke firman Tuhannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi adik-adik. Jadi di Alkitab dikatakan pada waktu itu ya adik-adik ya, di kota Kana di provinsi Galilea ada pesta perkawinan ya adik-adik. Adik-adik tahu dong namanya perkawinan seperti apa? Wah, perkawinan kan pasti ngundang-ngundang orang ya adik-adik ya. Jadi banyak yang akan datang. Nah pada saat itu juga adik-adik, jadi kalau misalnya suatu pernikahan atau perkawinan adik-adik akan diadakan pesta. Wah, yang diundang itu ramai. Dia pasti akan, tuan rumahnya akan menyiapkan makanan-makanan yang terbaik, minuman-minumannya juga yang terbaik adik-adik. Nah pada saat itu adik-adik, Yesus, Ibu Maria dan murid-murid Tuhan Yesus diundang ya adik-adik ya ke pesta itu. Nah akhirnya singkat cerita adik-adik ya, Tuhan Yesus akhirnya pun sampai di pernikahan itu adik-adik. Nah waktu di tengah-tengah pesta adik-adik, Ibu Maria mendengar bahwa pelayan itu sedang kekurangan minuman anggur ya adik-adik. Wah, mereka gelisah adik-adik. Bayangin loh adik-adik, pernikahan itu lagi berjalan setengah adik-adik ya, masih ada setengah lagi tamunya yang akan datang, masih ramai ya adik-adik ya. Tapi anggurnya udah habis.
Wah, bagaimana dong adik-adik? Pasti malu ya adik-adik ya. Pasti nanti yang punya acara itu tuan rumahnya pasti akan malu sekali ya adik-adik. Akhirnya pelayan-pelayan itu bingung. Bagaimana ini? Aduh, kita anggur sudah habis lagi. Bagaimana? Nah, akhirnya adik-adik apa yang dilakukan Ibu Maria adik-adik? Akhirnya Ibu Maria itu pun melapor kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus ya adik-adik. Nah, dia bilang, Yesus, mereka sedang mengalami masalah. Mereka kehabisan anggur. Tetapi jawab Yesus ya adik-adik. Yesus jawab, dia bilang, apa yang ibu hendak dariku? Waktuku belum tiba adik-adik. Tetapi Maria mendapatkan jawaban seperti itu adik-adik. Tetapi dia tetap berkata kepada pelayan itu adik-adik. Dia bilang, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kalian, perbuatlah demikian. Jadi Yesus berkata apa, kamu lakukan aja itu katanya. Nah, akhirnya singkat cerita adik-adik ya, Tuhan Yesus pun pergi ke dapur adik-adik. Nah, pergi ke dapur. Di situ Tuhan Yesus melihat ada 6 tempayan adik-adik. Adik-adik tahu nggak nih, tempayan itu tempat kalau dulu itu dibuat untuk cuci kaki ya adik, membasuh kaki ya adik. Nah, di tempayan kosong itu ya adik, Tuhan memerintahkan pelayan-pelayan itu. Dia bilang, isi, hai pelayan, isi itu tempayan penuh dengan air. Nah, jadi diisi tempayan itu dengan air sampai penuh adik-adik ya. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan salah satu pelayan itu. Dia bilang, coba kamu ambil satu sendok air yang ada di dalam tempayan itu, kamu cedok, lalu kau masukin di dalam cawan adik-adik ya, lalu berikan kepada pemimpin pesta adik-adik. Wah, akhirnya pelayan itu melakukan ya adik-adik ya, melakukan seperti Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dibawa ke pemimpin pesta itu adik-adik ya, nah pemimpin pesta itu mencicipi adik-adik. Dia mencicipi anggur yang diberikan oleh pelayan itu adik-adik ya. Nah, dan apa yang terjadi adik-adik? Pemimpin pesta itu senang nggak adik-adik? Apakah dia merasakan, wah kok tawar ini? Ini bukan anggur ini. Dan apakah dia merasakan anggur? Nah, jawabannya adik-adik ya, ternyata setelah dicicipi, pelayan itu merasakan bahwa, wah, ini apa ini katanya? Ini kok anggurnya enak banget. Ini anggurnya kok nggak seperti biasanya yang tadi. Wah, ini anggur yang terbaik katanya kan. Akhirnya pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai pria itu yang punya tuan rumah itu adik-adik ya, dia bilang, di mana-mana adik-adik kalau pesta itu kan, kalau menyajikan biasa tuan rumah itu yang terbaik, baru yang jelek ya adik-adik ya, yang kata orang tuh yang kurang baik lah adik-adik ya. Tetapi ini adik-adik, ini anggur yang tadi udah baik, sekarang malah yang terbaik lagi adik-adik. Jadi bukannya malah yang jelek lagi adik. Wah, ini benar-benar luar biasa katanya kan, anggurnya enak banget katanya. Ini belum jarang-jarang ada seperti ini adik katanya. Nah, akhirnya adik-adik semua murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, mereka semakin percaya sama Tuhan Yesus ya adik ya. Nah, jadi dia semakin percaya bahwa ini adalah Yesus anak Allah adik yang akan menyelamatkan dunia ini adik ya. Nah, inilah adik mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana adik ya. Jadi selama Tuhan Yesus ini di Alkitab dikatakan sebelumnya belum pernah melakukan mujizat ya adik ya. Nah, inilah yang pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan di Kana adik. Nah, nanti setelah itu ada mujizat lain adik ya. Nah, di Alkitab dicatat bahwa di Kana itu mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan ya adik. Nah, adik, firman Koko sampai di sini adik ya. Di sini yang ingin Koko bagikan ya adik ya di firman Tuhan ini, apa yang telah Koko ceritakan tadi, yang Koko mau ambil sebenarnya di sini ada banyak poin ya adik ya, tapi Koko cuma ambil berapa aja, 2 poin aja adik. Nah, di sini Koko mau ngajakin bahwa di sini bahwa bagaimana kita harus mencontoh iman seorang Ibu Maria adik.
tadi dikatakan kan, waktu Ibu Maria mendengarkan bahwa pelayan itu lagi gelisah, lagi ada masalah kehabisan anggur, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong dong mereka kehabisan anggur. Tetapi jawab Tuhan Yesus apa? Apa yang ibu hendak dariku? Waktuku belum tiba. Wah, itu kan seperti seolah-olah seperti Tuhan Yesus tidak mau menolong, seperti seolah-olah kan, seolah-olah itu belum waktunya katanya kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Maria adik? Ibu Maria tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Nah, makanya dia perintahkan kepada pelayan-pelayannya adik. Dia bilang, kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia percaya Tuhan akan melakukan menolong adik ya. Nah, seperti itu juga kehidupan kita adik-adik. Nah, sini juga Tuhan mengajarkan bagaimana kita tuh harus seperti Ibu Maria imannya adik-adik. Ya mungkin di sini kita adik-adik ini kan pernah di mana posisinya lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau ini dong, Tuhan, saya mau ini dong, Tuhan, ini dong. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawabnya. Mungkin belum menjawabnya saat itu, tetapi bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, kita harus mencontoh seperti Ibu Maria. Dia tetap percaya setia sama Tuhan. Dia tahu Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, seperti itu juga maunya Koko ini memberitakan firman ini, intinya bagaimana kita mencontoh seperti Ibu Maria yang setia dan percaya sama Tuhan. Mungkin posisi adik-adik dalam keadaannya misalnya kok berdoa belum dipenuhi doanya, tetap percaya. Jangan bersungut-sungut, aduh kok Tuhan tidak mengabulkan doa kami, kok Tuhan tidak mau memberikan apa yang saya inginkan. Nah, adik-adik ujung-ujung kecewa, nggak mau lagi, saya nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Ya, ini nggak boleh adik-adik ya. Walaupun belum dipenuhi keinginan kita tetap percaya, kita tetap setia sama Tuhan. Nah, mungkin adik-adik yang mungkin di sini pingin papa, mama beliin baju baru, papa, mama mau dong mainan baru, ma ini dong yang ini itu, tapi belum bisa dipenuhi oleh papa dan mama. Bukan berarti Tuhan tidak sayang adik-adik, tapi belum waktunya. Tuhan pasti akan mengabulkannya nanti waktunya yang tepat ya adik-adik. Asal adik-adik tetap percaya, Tuhan akan menggunakan dia, Tuhan akan memberikan jawaban melalui pelantara orang tua adik-adik. Tuhan akan memberikan mungkin nanti rezeki kepada orang tua adik-adik, berkat kepada orang tua adik-adik. Nah, dari saat itulah mungkin nanti orang tua adik-adik akan memberikan apa yang adik-adik inginkan. Yang penting Koko berharap adik-adik tetap percaya, tetap setia, jangan bersungut-sungut. Walaupun misalnya dalam keadaan, misalnya mau sepatu baru, maunya pensil baru, mau tas baru, tapi belum dipenuhi, jangan bersungut-sungut, tetap berdoa, percaya sama Tuhan. Dan buat adik-adik tetap jangan marah-marah sama orang tua adik-adik ya. Oke, baik. Nah, yang kedua yang Koko ingin sampaikan di firman Tuhan ini juga, yaitu bagaimana Tuhan memakai tempayan. Adik-adik tahu kan tadi tempayan itu tempat cuci kaki, tempat membasuh kaki adik-adik ya. Tetapi Tuhan memakai tempat itu untuk menjadi anggur yang terbaik adik-adik. Bayangkan kan adik-adik ya, kok bukan dia tidak memakai tempat anggur yang lain yang sudah disediakan, tapi dia menggunakan tempayan adik-adik. Tempayan di mana tempat mencuci kaki adik-adik. Nah, sini kita mau belajar dari Tuhan. Jika Tuhan mau, dia bisa melakukan sesuatu itu dengan luar biasa adik-adik. Tempayan yang bukan apa-apa itu bisa menghasilkan anggur yang kata juru pesta itu bilang apa? Yang terbaik adik-adik. Wah, ini anggur yang terbaik. Bayangin, anggur yang terbaik itu bisa didapat dari tempayan yang bukan apa-apa adik-adik. Nah, sama juga seperti adik-adik. Adik-adik jangan kecewa, adik-adik jangan merasa minder. Asal adik-adik percaya sama Tuhan, adik-adik tetap sungguh-sungguh setia sama Tuhan, Tuhan akan pakai hidup adik-adik.
Tuhan akan tetap menyertai adik-adik, tetap akan menolong adik-adik dalam keadaan apapun. Adik-adik nggak perlu bilang, wah saya ini nggak punya apa-apa, saya ini penuh dengan kekurangan. Tuhan, apakah saya layak buat Tuhan? Tidak. Tuhan melihat bagaimana ketulusan dari adik-adik. Adik-adik kalau misalnya percaya sama Tuhan, hati adik-adik itu benar-benar setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan memakai adik-adik, hidup adik-adik pasti akan dipenuhi Roh Kudus. Oke, baik. Koko firman sampai di sini aja. Mungkin panjang, tapi moga-moga firman yang Koko sampaikan ini adik-adik bisa menangkapnya dengan baik adik-adik ya. Tuhan berharap adik-adik tetap menjadi anak-anak yang setia sama Tuhan. Koko berharap juga adik-adik jangan lupa untuk setiap hari Minggu untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online adik-adik ya. Jangan gara-gara tidak bisa ke gereja adik-adik jadi lupa untuk sekolah minggu, walaupun hanya lewat online pun cuma setengah jam kan nggak jadi masalah adik-adik ya. Adik-adik harus tetap setia. Mungkin ada yang menggiurkan, misalnya nonton film kartun Doraemon, Naruto dan lain-lainnya adik-adik ya mungkin, tapi adik-adik harus tetap jangan lupa sama Tuhan adik-adik ya, harus setia sama Tuhan. Pokoknya kalau misalnya hari Minggu adik-adik harus ingat itu adalah waktunya Tuhan ya adik-adik. Setelah misalnya udah kebaktian adik-adik mau main mau apa ya silakan, tapi jangan lupa kalau waktunya Tuhan harus dikhususkan ya adik-adik ya. Adik-adik harus mempersiapkannya dengan baik. Jangan lupa adik-adik ya. Kalau misalnya hari Sabtu malam, kalau bisa tidurlah lebih awal biar bangunnya nggak kesiangan. Biasa kan kalau misalnya udah Sabtu, besok libur, adik-adik lupa akhirnya untuk sekolah minggu gara-gara apa-apa nonton sampai malam, akhirnya lupa untuk bangun ya adik-adik ya. Oke, pesan Koko sampai di sini aja. Kita mau menutup dengan doa. Koko akan berdoa buat adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Koko berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya untuk adik-adik kami ini bisa menjadi anak-anak yang begitu setia dan percaya pada Engkau ya Bapak. Mereka tetap percaya dalam keadaan mungkin doa-doa mereka belum dikabulkan, atau mungkin dalam keadaan yang dimana mereka merasakan bahwa Tuhan kenapa tidak menjawab doa mereka. Mereka tetap setia, ajarkan mereka ya Bapak untuk tidak pudar untuk kesediaan ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak agar iman mereka semakin dipupuk untuk tetap setia kepada Engkau, sehingga Engkau bisa memakai mereka dari masa kecil mereka ini. Mereka sudah menumbuhkan iman untuk percaya pada Engkau, agar di masa ke depan mereka menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka yang bekerja, untuk usaha orang tua mereka juga. Kau berkati, kiranya untuk berkat senantiasa Engkau naungi kepada mereka. Untuk studi juga adik-adik kami Bapak, Kau senantiasa memberkati. Kau berikan kecerdasan untuk studi mereka bisa berjalan dengan baik Bapak. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga ini Bapak dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga akan mengakhiri kebaktian pada hari ini yang Kau berkati. Kiranya kebaktian ini dari awal sampai akhir semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya adik-adik ya di kesempatan berikutnya. Koko mengucapkan selamat hari Minggu sekali lagi. God bless you ya adik-adik, dadah.